Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Alwen Bentri, Magister Pendidikan, dan Ibu Anis Fitria, serta teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, perkenalkan nama saya Yunita dengan NIM 2203547 dari Prodi Pendidikan Kimia akan membahas tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, tahukah kalian tentang pendidikan Indonesia memerlukan 128 tahun untuk mengejar ketertinggalan dengan negara maju lainnya? Ketertinggalan pendidikan di Indonesia itu dari hasil survei Organization for Economic Co-operation and Development yang beranggotakan 38 negara pada tahun 2016. Nah, apa saja sih masalah atau fenomena yang terdapat di Indonesia itu? Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang fenomena permasalahan pendidikan di Indonesia dengan dengan menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan dan juga upaya penanggulangan permasalahannya. Baik, dari artikel pertama yaitu dari cnnindonesia.com pada tanggal 24 bulan 3 2021 dengan judul Setumpuk Kendala Pendidikan di Papua yang dibawa ke pusat. Nah, dari artikel ini saya kaitkan dengan pemerataan pendidikan. Masalah yang saya dapat dari artikel ini yaitu kendala kesejahteraan dan jaminan kehidupan bagi gurunya, serta minimnya sarana dan prasarana hingga konflik sosial yang berdampak pada siswa, kurangnya fasilitas, lokasi sekolah yang sulit diakses, dan juga kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas, dan sebagainya. Nah, kenapa saya kaitkan dengan pemerataan pendidikan jika dibandingkan dengan kota-kota yang sudah maju atau kota-kota pusat seperti pada Jakarta atau di Pulau Jawa, terdapat perbedaan yang sangat jauh atau perbandingan yang sangat jauh dari kesejahteraan dan jaminan kehidupan bagi gurunya, hingga sarana prasarana yang tidak mencukupi di Papua, dan juga kurangnya fasilitas, lokasi yang sulit diakses, sehingga dapat menghambat dalam proses pembelajaran atau proses pendidikan di Papua. Dan apa saja faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah ini, yaitu keterbelakangan sarana. Nah, Indonesia itu memiliki wilayah yang luas, sehingga membuat kemungkinan yang sangat besar dalam permasalahan dari pemerataan pendidikan ini, yang mana Papua ini menjadi sulit diakses dan kurangnya sarana prasarana tadi, dan juga sumber daya manusia yang kurang berkualitas. Kemudian, upaya atau penanggulangan permasalahan apa yang dapat kita lakukan, yaitu dengan sistem pamong atau pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Contohnya yaitu kita dapat membangun sekolah kecil di tempat terpencil, sehingga pada suatu tempat yang terpencil tadi tidak perlu beralih ke tempat yang terlalu jauh. Kemudian kita dapat melakukan dengan sekolah terbuka atau SMP terbuka, kemudian dengan pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan ini dengan ketenagaan pendidikan, kita dapat meningkatkan ketenaga pendidikan tersebut supaya lebih berkualitas dan bermutu, untuk menjadikan pendidikan Indonesia juga lebih berkualitas. Kemudian dengan memperbaiki atau meningkatkan fasilitas. Nah, kemudian pada artikel kedua, yaitu saya dapat dari artikel batamektis.com pada Kamis 22 bulan 9 2022 dengan judul Jumlah Siswa Membludak, siswa dengan jumlah siswa membludak, kursi dan meja minim, siswa terpaksa belajar di lantai. Nah, apa saja masalah yang saya dapatkan dari artikel ini, yaitu siswa yang membludak tadi melebihi kapasitas yang telah ditentukan oleh Sekolah Dasar Negeri 4 Tanjung Uma Batam tadi. Nah, kalau kita lihat, eh, karena dia melebihi kapasitas, maka keperluan yang diperlukan itu juga harus meningkat atau juga harus ditingkatkan. Bisa kita lihat pada gambar bahwa ada siswa-siswa duduk di lantai untuk melaksanakan atau melakukan eh, pembelajaran. Dan selain itu dan saya sebutkan lagi, selain itu kurangnya fasilitas yang memadai seperti kursi dan meja bisa kita lihat pada gambar tadi, dan kurangnya ketenagaan pendidikan. Nah, ini termasuk ke dalam kuantitas pendidikan. Kenapa? Karena siswa yang membludak tadi dan sekolah itu tidak dapat menampung jumlah siswa yang banyak tadi. Kemudian apa sih faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan ini? Yaitu laju pertumbuhan penduduk. Nah,
dengan pertumbuhan penduduk yang banyak, membuat siswa tadi banyak, jadi membuat ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta komponen penunjang terselenggara pendidikan tadi itu harus kita tingkatkan. Nah, karena faktor ini kita harus meningkatkan, pada artikel yang saya dapatkan yaitu ketersediaan sarana prasarana tadi itu kurang. Kemudian selain itu membuat penempatan guru itu jadi lebih sulit karena tidak meratanya penyebar penduduk. Kemungkinan dari permasalahan ini juga yaitu penempatan sekolah yang sangat sedikit di satu daerah tersebut atau di Batam. Jadi memungkinkan bahwa semua daerah itu tertuju pada satu sekolah itu. Jadi mulai membuat penempatan guru ini jadi lebih sulit. Kemudian upaya penanggulangan permasalahan itu apa? Yaitu dengan melakukan inovasi dalam pendidikan, yaitu dengan pembangunan sekolah tadi, sama seperti sekolah kecil, dan kemudian melakukan shift pagi dan sore, sehingga anak-anak tidak perlu eh, semuanya datang ke sekolah sehingga sekolah itu penuh dengan siswa. Jadi bisa dilakukan dengan shift pagi dan sore. Kemudian dengan melakukan pengelolaan pendidikan tadi, yaitu dengan meningkatkan kualitas tenaga kependidikan dan memperbaiki fasilitas atau meningkatkan lagi kualitas fasilitas. Nah, dari artikel yang saya baca tadi bahwa eh, pemerintah telah memberikan perhatiannya dengan memberikan beberapa kursi dan juga bangku, sehingga sekolah 4 tadi bisa melaksanakan, bisa meminimalisir permasalahan tersebut. Jadi, perhatian dari pemerintah juga salah satu upaya atau yang kita harapkan dalam memajukan pendidikan di Indonesia ini. Kemudian, artikel yang ketiga yaitu di kumparan.com pada tanggal 25 bulan 9 2021 berjudul Kualitas Pendidikan Anak Pedalaman di Nunukan Kalimantan Utara di Era New Normal. Nah, eh, permasalahan yang saya dapatkan pada artikel ini yaitu minimnya sarana dan prasarana, kurangnya fasilitas, lokasi yang sulit diakses, dan para siswa juga sulit menggunakan teknologi pembelajaran. Bisa kita lihat pada gambar ini bahwa anak-anak hanya duduk di kursi seperti ini, pakaiannya juga tidak berseragam, dan juga sedikitnya bahan pelajaran seperti buku ini. Jadi pada era new normal, bisa kita katakan bahwa mereka tidak bisa menggunakan teknologi karena mereka pun kadang tidak bisa menggunakan teknologi gadget, laptop, dan sebagainya. Nah, ini termasuk menjadi permasalahan kualitas pendidikan. Karena apa? Dari permasalahan yang saya dapatkan dari artikel, minimnya sarana dan prasarana, kurangnya fasilitas, lokasi yang sulit diakses, dan juga sulit menggunakan teknologi, itu menjadi permasalahan dalam kualitas dan membuat kualitas pendidikan di pedalam anak pedalaman di dunia ini menjadi lebih rendah. Kemudian, apa faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan ini? Yaitu perkembangan ipteks tadi. Nah, perkembangan ipteks ini sulit beradaptasi dalam perkembangan teknologi, bahkan tidak mengerti menggunakannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa anak pedalaman di dunia itu sulit beradaptasi dengan teknologi, bahkan tidak mengerti menggunakannya. Nah, ke faktor yang lainnya juga keterbelakangan budaya dan juga sarana. Mungkin karena budaya yang masih kental menyebabkan sulit dalam menerima perkembangan teknologi tadi. Nah, upaya apa yang dapat kita lakukan atau penanggulangan permasalahan apa yang dapat kita lakukan yaitu dengan pengelolaan pendidikan lagi, yaitu dengan meningkatkan ketenagaan pendidikan dan memperbaiki fasilitas seperti tadi mungkin mendirikan sekolah yang lebih baik dan juga membangun sekolah yang lebih strategis dan juga memperbaiki kurikulumnya sehingga atau dengan tidak terlalu sulit, jadi anak-anak tidak terlalu eh, sulit dalam melakukan pembelajaran. Kemudian artikel dari kompasiana.com tanggal 13 bulan 4 2020 yang berjudul Pengaruh Dampak Tenaga Pendidik yang Mengajar Tidak Sesuai Bidang yang Dipelajari dalam Sekolah. Nah, ini sesuai dengan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik mengajar tidak sesuai dengan bidang yang dipelajari dalam sekolah. Jadi, permasalahan yang saya dapatkan, tenaga kependidikan mengajar tidak sesuai bidang, yaitu dapat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Nah, karena dia berpengaruh terhadap kualitas pendidikan, tentu menjadi permasalahan juga dalam pendidikan. Kemudian peserta didik juga kurang memahami dan berpengetahuan luas tentang mata pelajaran yang diberikan pendidik. Karena apa? Tenaga pendidik tadi mengajarkan yang tidak sesuai dengan bidang mereka atau tenaga pendidikan yang tidak sesuai.
Nah, faktor apa yang mempengaruhi perkembangan permasalahan ini, yaitu aspirasi masyarakat. Kadang orang tua itu mendorong anaknya untuk bersekolah tidak sesuai dengan minat dan bakat mereka, sehingga berpengaruh terhadap kehidupan selama proses pendidikan. Mungkin mereka nilai mereka menjadi buruk karena mereka tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Mereka menempuh pendidikan yang tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi mereka tidak serius dan kadang mungkin mereka merasa tertinggal dari teman-temannya yang lebih memahami tentang jurusannya. Nah, upaya penanggulangan permasalahan ini yaitu dengan pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan ini bisa kita samakan seperti tadi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, juga inovasi, kemudian ada juga inovasi dalam pendidikan. Mungkin kita bisa melakukan dengan diberlakukannya pengembangan karir guru atau sertifikasi dan juga melaksanakan dengan guru pamong. Artikel berikutnya yaitu Bandung Bergerak ID tanggal 6 bulan 7 2021 yang berjudul Pendidikan Tahun Ajaran Baru Kota Bandung Terapkan Sistem Daring. Nah, apakah ini efisien dalam eh, sistem daring itu apakah efisien terhadap Kota Bandung ini? Maka kita lihat permasalahan dalam artikel ini yaitu kadang ekonomi keluarga siswa itu tidak merata. Jadi kelas ekonomi kadang menyusahkan siswa itu untuk menyamakan dengan teman-temannya. Mungkin dengan kurangnya fasilitas, orang tua tuh sulit untuk memberikan fasilitas seperti dengan membeli kuotanya sulit, memberikan gadgetnya yang sulit, atau memberikan laptop dan segala macam. Kemudian menyusun silabus yang bisa diakses dengan mudah oleh seluruh peserta didik selama belajar di rumah itu juga sulit. Nah, kenapa? Bisa kita lihat dari contohnya seperti kita ingin melaksanakan ujian mata kuliah umum pada Universitas Negeri Padang ini. Nah, kita lihat bahwa kita sulit untuk mendownload aplikasi dan juga terhambat. Jadi itu menjadi sulit untuk diakseskan karena banyak mahasiswa yang gagal dalam mendownload. Kemudian ada juga yang tidak adanya tidak adanya fasilitas seperti tidak adanya laptop dan juga mereka ingin meminta kepada orang tua juga segan dan juga jauh dari orang tua. Nah, kelas ekonomi menengah ke bawah yang terlambat mengikuti proses pelajaran karena kurangnya gawai. Nah, karena kurangnya gawai ini, kadang siswa atau mahasiswa ini menjadi terlambat mengikuti proses pembelajaran. Misalnya terlambat mengirim tugas karena menunggu orang atau ingin meminjam misalnya teman saya ingin meminjam HP dari teman saya, kemudian karena teman saya ingin mengirim tugas, jadi saya harus menunggu terlebih dahulu. Jadi proses pembelajaran itu jadi terlambat. Dengan kemudian penggunaan sistem daring ini menjadi tidak efisien pada pendidikan pada tahun ajaran baru ini karena permasalahan yang saya sebutkan tadi. Kemudian faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan ini yaitu kemajuan ICT terhadap perkembangan permasalahan pendidikan. Pengembangan sistem sains dan teknologi membuat tidak tepat guna, membuat sulit dalam proses pembelajaran. Kita garis bawahi bahwa tidak tepat guna, membuat sulit dalam proses pembelajaran. Terus kurangnya kesiapan orang tua untuk memfasilitasi anaknya. Nah, kurangnya kesiapannya orang tua memfasilitasi tadi bergantung lagi dalam ke bidang ekonomi tadi. Kemudian kadang pemberian beasiswa kalau untuk menunjang dari ekonomi tadi, pemerintah juga sudah memberikan beasiswa. Namun sayangnya kadang pemberian beasiswa itu juga tidak tepat sasaran atau tidak merata. Kemudian upaya penanggulangan permasalahan ini dengan melakukan pengelolaan pendidikan lagi. Nah, pemerintah itu dapat memberikan kuota gratis contohnya atau eh, memberikan kuota gratis dan lainnya, kemudian melakukan shift pagi dan sore dan kapasitas siswa yang kecil. Nah, apabila siswa dalam suatu sekolah itu kapasitasnya kecil atau ini dalam era COVID-19, jadi bisa dikatakan bahwa mereka bisa dapat melakukan tatap muka, tapi dengan melakukan shift pagi dan sore dengan kapasitas siswa yang kecil, sehingga mengurangi dampak terjangkitnya virus COVID-19 tersebut. Kemudian dengan membuat silabus yang mudah, jadi anak-anak atau siswa tidak terlalu berat dalam melakukan pembelajaran.
Nah, artikel berikutnya yaitu dari balipost.com, Rabu 28 bulan 7 2021 dengan judul Masa Pandemi, Efektivitas Hasil Perkuliahan Daring Belum Terukur. Nah, ini berkaitan dengan efektivitas pendidikan. Jadi, masalah yang saya dapatkan yaitu dalam aktivitas perkuliahan itu sulit mendeteksi keseriusan mahasiswa karena mengikuti kuliah dengan pasif. Nah, bisa kita bisa saya ambil dari pengalaman pribadi saya bahwa ketika kita melakukan eh, kuliah atau pada masa SMA dulu dalam keadaan daring, kita tidak mengetahui apakah teman kita itu serius dalam mengikuti pembelajaran. Contohnya dengan misalnya Zoom, mereka mematikan kamera atau dengan memberikan tugas yang mereka mengejar deadline pada H-1 atau tidak mengerjakan tugas sama sekali karena mereka tidak berinteraksi langsung dengan guru. Nah, kemudian peserta sulit mengontrol jumlah peserta kuliah yang cukup banyak. Nah, karena siswa yang banyak itu kadang dosen atau tenaga pendidik itu sulit untuk mengontrol banyaknya mahasiswanya. Jadi terus kadang juga tujuan atau rencana belajar yang juga tidak tercapai. Karena kadang bukan hanya salah mahasiswa atau salah guru, salah siswa, kadang tenaga kependidikan pun juga karena kurangnya pengetahuan dalam sistem daring, kadang dosen atau tenaga pendidikan atau guru, mereka enggan membagikan atau mengajar dalam sistem daring. Jadi tujuan atau rencana belajar tadi itu tidak tercapai. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan ini? Yaitu kemajuan ICT terhadap perkembangan masalah pendidikan. Sistem pendidikan yang ada itu mungkin sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan. Kemudian, upaya penanggulangan permasalahan yang dapat kita lakukan, yaitu dengan perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum itu untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia tersebut. Dan kemudian, kita dapat melakukan pengelolaan pendidikan lagi dengan peningkatan atau perbaikan fasilitas, atau dengan memberikan fasilitas yang memadai dan juga kepada kepada mahasiswa atau mahasiswa. Nah, artikel terakhir yaitu kaltengantarannews.com Senin 25 bulan 7 2022 yang berjudul Guru di Palembang Masih Banyak yang Belum Paham Kurikulum Merdeka Belajar. Ini termasuk dalam relevansi pendidikan di Indonesia. Kemudian, masalah apa yang terdapat dalam artikel ini yaitu rendahnya pemahaman guru terhadap kurikulum Merdeka Belajar. Nah, karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kadang juga eh, guru atau tenaga pendidikan itu juga kurang memahami atau rendah pemahamannya tentang kurikulum ini. Nah, juga kemudian siswa juga kesulitan yang mana kurikulum yang terus berubah-ubah dan siswa dituntut untuk beradaptasi dengan kurikulum yang baru dalam waktu yang dekat. Nah, jadi kadang siswa itu fokusnya bukan lagi kepada pembelajaran, tapi dengan menyesuaikan diri dalam eh, kurikulum tersebut. Jadi tidak fokus lagi dalam pembelajaran, tapi fokus pada kurikulum tersebut. Jadi bisa kita temukan bahwa banyak siswa atau mahasiswa yang menyayangkan dengan kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka Belajar. Namun ada juga MOSI yang menerima bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini baik. Kemudian, faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan ini yaitu kemajuan ICT terhadap berkembangnya masalah pendidikan. Nah, kurikulum itu sudah harus diubah atau disesuaikan karena sesuai dengan kemajuan-kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi kita itu kemajuan kurikulum itu harus disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, karena karena masalah inilah kadang kita merasa terlalu nyaman pada kurikulum sebelumnya. Jadi kita tidak berpatokan pada kemajuan teknologi dan pengetahuan. Padahal seharusnya kita harus eh, menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan. Nah, kemudian upaya penanggulangan permasalahan ini yaitu dengan melakukan perubahan kurikulum lagi dan juga melakukan pengelolaan pendidikan dengan peningkatan tenaga kependidikan supaya lebih berkualitas. Jadi ia dapat mengaplikasikan sistem dalam dalam kurikulum Merdeka Belajar. Jadi mereka bisa mengajar dengan lebih baik atau siswa juga dapat mengerti dengan lebih baik. Mungkin bisa dilakukan sebelumnya itu dilakukan sosialisasi atau
pengenalan sebelumnya. Biasanya seperti itu. Nah, baiklah, saya sudah berada di penghujung video. Jadi teman-teman dan ibu, bapak dan ibu, dan serta teman-teman yang saya sayangi dan saya hormati, permasalahan yang banyak tadi yang banyak saya temukan yaitu bahwa kurangnya fasilitas dan juga lokasi dan juga serta tentang teknologi. Nah, jadi permasalahan di Indonesia itu sebenarnya banyak sama dan juga terkadang namun ada di daerah-daerah yang masalahnya kompleks seperti pada Papua tadi, kurang tidak apa tuh kurangnya pemahaman tentang teknologi, kemudian lokasi dan fasilitas, tenaga kependidikan dan sebagainya. Jadi dengan kita menganalisis artikel dan juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya ini, kita dapat mengetahui pula upaya yang dapat kita lakukan. Sebagaimana kita kedepannya akan menjadi seorang guru atau seorang dosen yang nantinya kita perlu mengembangkan atau menyesuaikan diri kita untuk menghadapi masalah-masalah pendidikan ini supaya pendidikan di Indonesia lebih baik. Nah, baiklah, maaf ini saya sudah berada di penghujung video. Terima kasih sebelumnya. Maaf apabila ada salah kata dan juga salah dalam pemberian materi atau penjelasan saya terdapat kekurangan. Kepada Tuhan saya mohon maaf, mohon ampun, kepada teman-teman saya mohon maaf, kepada Bapak dan Ibu juga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.